Nggak bisa dipaksakan. Kayak saya bilang, yuk pindah agama. Ya nggak bisa dong. Agama itu values. Seseorang dia misalkan cenderungnya independen, creative thinker, bekerjanya quote-unquote otodidak. Tiba-tiba masuk sebuah perusahaan yang sangat SOP minded, diatur semuanya. Gimana? You mau paksa orang ini. Either dia terpaksa bekerjaan dia tidak perform, atau dia keluar. Jadi kalau kita bangun leadership, ya, kita bisa transformasi budaya, puncaknya apa? Performa. Tadi saya bilang, sama airline-nya, apakah sikap pramugarinya sama? Beda. Yang menentukan apa? Etikanya dia. Apa etika itu? Kemauan dan kemampuan mengimplementasikan values-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bertemu di YouTube-nya TNYI. Kali ini bersama saya, Syekh Hakung. Di sebelah saya sudah ada Chairman TNYI, Bapak Dr. Zulfikar Alibudin. Apa kabar, Pak? Baik, Syam. Terima kasih. Ya, Pak, Sehat. Pak, kalau bisa kita langsung ke pembahasan aja ya, Pak. Tembak langsung ya. Karena kan kalau misalnya sekarang kita ngomongin soal budaya kerja ya, Pak. Yeah. Ini juga sinkron dengan apa yang disemarakan oleh TNYI seperti itu. Yeah. Kita akan ngangkat tema soal budaya kerja dan juga etika lingkungan yang profesional. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal etika gitu, Pak, ini kan kayak agak berat gimana gitu ya, Pak ya. Yeah. Nah, jadi pertanyaan pertama saya, seberapa besar sih, Pak, peran seorang kepemimpinan hingga akhirnya ini menciptakan etika di lingkungan pekerjaan, Pak? Oke, ini langsung ke etika dulu nih ya? Langsung. Bukan budaya dulu ya? Sebenarnya kalau misalnya ininya apa dulu, Pak? Kalau misalnya melihat dari perspektif Karena etika itu, ethics itu sangat relate sama individual values, ya. Jadi memang dia bisa diatur dibangun ya, etika. Contoh gampangnya gini, you naik pesawat terbang, ya. Semua orang tuh udah diatur tuh, para pramugara ya, tentang cara melayani customer. Saya tanya, sama nggak kualitas pelayanan mereka? sama karena di training dulu. Kenapa? Sama? Iya. Oke. Ya, kamu perlu terbang lebih banyak kalau begitu, ya. Kamu cobain berbagai macam airline gitu ya. Kan kalau yang salah yang tertinggi itu spek pelayanannya Singapore Airlines. Terus sekarang ada Qatar, ya. Kalau Indonesia itu ada Garuda gitu. Coba lihat. Masih ada perbedaan loh. Ya, perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lainnya gitu. Padahal itu sudah diatur dengan SOP yang sangat jelas gitu, ya. Mengapa? Karena terkait dengan individual values, gitu. Nilai pribadi masing-masing orang, ya, persepsi orang gitu. Jadi tentang bagaimana tingkat keramah tamahan, tingkat pelayanan itu kan sangat individualized gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kalau kita bicara peran leadership pada etika, saya mau tarik dulu peran leadership pada budaya gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan yang berat. Karena kalau kemarin ada data bahwa banyak Gen Z dipecat, gitu ya, karena kurang inisiatif, kurang bisa kerjasama, betul? Gitu. Coba kira-kira berapa tahun yang lampau itu kan ada tagline mager, betul nggak? Itu kan budaya. Nah, jadi sekarang pertanyaan itu dari mana asal usulnya gitu? Kalau gerak aja males, bagaimana inisiatif? Itu satu. Kedua. Kalau mau inisiatif, apa yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang untuk berinisiatif? Apa kira-kira yang paling dikhawatirkan? Inisiatif. Kalau orang mau berinisiatif, memulai sesuatu, gitu. Udah takut duluan nggak sih, Pak? Takutnya karena apa? Apa yang paling ditakutkan? Takut gagal? Takut gagal, takut apa lagi? Sebelum gagal? Takut untuk mencoba itu sendiri sih, Pak. Ya, takut salah. Takut salah. Jadi, sekarang kalau kita bicara inisiatif, udah ada satu budaya malas gerak, nanti kita lihat dari mana asal usulnya, ya. Terus ada susah berinisiatif karena takut salah dan takut gagal, takut dijudge. Nah, ini kan dalam ruang lingkup mindsetnya manusia. Gitu. Sekarang mereka masuk dalam dunia kerja, gitu. Sekarang saya bicara peran leaders di organisasi dulu aja deh, di korporasi, di perusahaan, ya. Jadi kalau kita bicara leader, beda dengan manajer. Jadi seorang CEO itu punya dua peran, ada managerial roles, ada leadership roles, gitu. Nah, kalau leadership roles-nya ini tidak strong, tidak bisa nih membangun budaya.
Itu. Kenapa? Karena budaya itu yang hakikatnya ketika nggak ada bos, ketika nggak ada aturan, manusia tetap berperilaku yang seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau pakai pendekatan manajer, semua diatur. Kalau perlu dipasangin CCTV, pakai perekam semua supaya orang bekerja seperti apa yang kita inginkan, kayak robot. Gitu. Salah dikit, teguran, hukuman segala macam. Gitu. Tapi kalau leader, dia akan lihat lagi apa esensi sumber permasalahannya, gitu. Jadi pendekatannya tidak dengan buat aturan. Kalau manajer pakai aturan, kalau leader dia harus lihat kepada esensi core problemsnya itu apa, itu. Nah, jadi kalau sebuah perusahaan waktu proses rekrutmennya cukup inklusif, di mana dia punya rentang toleran yang cukup besar tentang perbedaan nilai, dia juga harus mempersiapkan sebuah skema cara bagaimana membentuk budaya bersama. Coba, you aja dalam keluarga punya saudara nggak? Punya. Saudara kandung. Iya. Ya. Ibu bapaknya sama? Sama. Makannya waktu kecil sama? Sama. Beda nggak perilakunya? Beda. Cara buat keputusan? Beda. Itu dari satu rumpun yang sama loh. Bayangkan sebuah perusahaan. Nah, jadi sekarang apa peran? Kan saya mau bedakan peran leader. Ya. Leader yang utama kalau kita bicara budaya adalah pemimpin tertinggi, leader CEO atau presiden director. Ya. Dalam posisi itu ada dua peran besar, ada namanya managerial role, ada yang namanya leadership role. Ada juga fungsi bisnis, di mana dia punya business acumen yang tinggi. Ya, beda ya, business acumen, managerial acumen, sama leadership acumen. Nah, peran leader sangat diperlukan kalau kita ingin membentuk budaya yang hakiki. Apa budaya hakiki itu? Dia harus bisa melihat, mengcapture seperti apa values dari masing-masing individu. Lantas apa values-nya perusahaan? Ini nggak bisa dipaksakan. Kayak saya bilang, yuk pindah agama, ya nggak bisa dong. Gitu. Agama itu values. Sama. Seseorang dia misalkan cenderungnya independen, creative thinker, terus bekerjanya quote-unquote otodidak. Tiba-tiba masuk sebuah perusahaan yang sangat SOP minded, gitu, diatur semuanya. Gimana? You mau paksa orang ini? Either dia terpaksa bekerja dan dia tidak perform, atau dia keluar. Itu. Berarti kan sekarang kalau tadi kan saya bilang waktu you rekrut, gimana caranya? You apakah betul ya? Saya tahu ada satu korporasi ya multinasional yang sangat peculiar tuh melihat profile values calon karyawannya, gitu. Karena saya pernah dites di tempat itu, ya, dan nggak lulus. Meskipun saya sudah sampai tahap yang terakhir diskusi dengan board, gitu. Karena ternyata ada satu value saya yang tidak inline dengan values-nya mereka. Itu peran asing yang ada di Indonesia, gitu. Ya, ya mereka nggak, karena mereka tidak mau terlalu repot, gitu. Ya, untuk mengurus perbedaan yang sangat mencolok. Nah, jadi kembali kalau tadi peran leader, karena leader itu dia harus acknowledge bahwa manusia itu punya values-nya masing-masing. Dia juga punya tanggung jawab mencapai visinya perusahaan yang bisa dicapai bersama-sama oleh semua karyawan. Nah, kalau dia sudah identify values-nya individu, dia punya values-nya perusahaan, maka dia harus punya sebuah cara bagaimana individu ini ya bisa kemudian subscribe, bisa ikut kepada values-nya perusahaan. Tentu dengan metode-metode. Tidak bisa, yuk ikut ya. Nah, itu manajer tuh kalau begitu. Ya. Jadi harus ada proses facilitation, ada proses coaching, training, experiencing gitu. Ya. Sehingga karyawan tuh mulai merasa, oh saya itu bisa loh mengadopsi value yang baru. Gitu kira-kira. Oke. Pak Zul, tadi kalau misalnya yang ngedengar dari Bapak, ini kan berangkatnya dari leadership dan juga culture. Yeah. Kalau misalnya ngomongin suatu perusahaan, Pak, ini kan pasti ada social culture-nya, ada juga corporate culture. Ini yang lebih diutamakan atau kayak, ini kan pasti ada perbedaannya, Pak. Untuk bisa menyeimbangkan itu caranya seperti apa, Pak? Oke, that's a good question. Sekarang saya mau pertajam dulu nih istilah tadi, corporate culture sama social culture. Karena dalam kan kita itu di kantor kan hidup ya, gitu. Bukan hanya bekerja loh, hidup. Apa buktinya? Ya kita bisa 8 jam di kantor. Apa kita cuma ngobrol sama teman kita soal pekerjaan? Apa kita nggak berpapasan dengan mereka di gang, gitu? Apa kita nggak say hello pada mereka ketemu di lift? Apa nggak berbagi meja makan bersama? Apa nggak ada social chat, gitu?
Ya, berarti corporate culture itu juga melingkupi social culture dalam perusahaan, oke? Bukan social culture di luar, gitu. Ya, karena sejatinya korporasi atau organisasi, mau itu BUMN, swasta, kan sebuah kumpulan manusia yang berinteraksi dalam jangka waktu tertentu. Dan itu ternyata tidak dibatasi oleh space and time. Apa maksudnya? Ketika seseorang pulang dari kantor, apa lantas dia tidak terhubung sama kantornya? Apa gitu kira-kira ya, gitu. Nah, jadi kalau kita tadi saya bilang kan, budaya itu kan menggambarkan sikap hidup manusia. Itu akan menjadi sulit bagi perusahaan untuk mencapai puncak performa perusahaan itu kalau ada quote-unquote dikotomi itu. Ada yang namanya katakanlah ini corporate culture. Kalau ngomong pekerjaan, budayanya begini ya. Kalau ngomongin hidup sosial, ngomongnya budayanya begini ya. Misalnya bisa nggak satu saat disiplin, satu saat sembrono gitu? Bisa nggak orang bisa begitu? Bisa. Oke, sekarang saya tanya. Bisa di sini bisa sembrono. Lantas bagaimana proses dia adaptasinya gitu? Nah, udah lagi sembrono, terus dia harus disiplin gitu. Bagaimana dia proses mengadopsi perubahan bagi dirinya? Susah nggak? Artinya dia harus berubah gitu. Iya. Contoh lihat di meja kerja karyawan gitu ya. Kalau kebiasaannya barangnya berantakan, itu ada hubungannya nggak kira-kira dengan cara dia mencari file yang dia perlukan di dalam laptopnya? Iya, Pak. Nah, kemungkinan ada juga di dalam laptopnya berantakan juga. Exactly. Gitu. Seberpengaruh itu ternyata ya, Pak ya. Maksudnya dari hal kecil ya. Coba tanya pada dirimu sendiri saja. Saya langsung coba ngeriwain ya. Reflect yourself gitu. Reflect yourself gitu. Nah, sekarang kalau ini contoh perilaku sembrono itu. Ya. Sekarang orang yang seperti ini bagaimana bisa mengadopsi budaya disiplin, budaya keteraturan. Ya. Tadi kalau you bilang mudah, ya coba aja gitu. Di satu sisi hidup you berantakan, nggak terorganize. Satu di kantor you harus organize gitu. Coba. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa berubah? Ya. Yeah. Jadi kan tadi saya bilang seseorang udah tumbuh besar dengan gayanya tuh. Yang mager, nggak inisiatif, sembrono, nggak disiplin gitu, ya. Tapi bukan berarti dia nggak cerdas, jangan salah loh, ya. Bukan berarti dia tidak bisa jadi seorang problem solver, ya. Kan tuh dua hal yang berbeda gitu. Ada orang tertib disiplin tapi juga nggak cerdas gitu, ya. Kembalikan dia harus tempatkan orang ini mau di mana. Tapi kalau berkembang dalam sebuah perusahaan kan ada yang kreatif thinker, problem solver, tapi kan juga ada yang eksekutor, pelaksana gitu ya. Nah, sekarang yang ini maunya tertib disiplin, yang ini sembrono gitu. Terus ini bilang, "Oke, ya kita jadwal taping sekian ya, saya butuh gini-gini." Yang ini dia udah buat cerdas, tapi nggak tahu tuh cari materinya di mana. Gitu. Jadwalnya harusnya submit jam 9 pagi, nggak submit. Ini terkendala nggak yang sebelah sini? Bisa chaos nggak tuh? Gitu. Meskipun bicara pekerjaan, bisa quote-unquote konflik nggak tuh dua orang ini? Nah, terus sebagai leader, saya harus melihat ini bagaimana. Gitu. Saya cuma marahin kamu aja. Gitu. Apa kamu jadi berubah karena marah saya? Belum tentu. Nggak bakal, bukan belum tentu. Mungkin kamu berubah pada waktu itu saja. Tapi kan mindsetmu kan udah terbentuk. Gitu. Berikan kamu perlu proses revamping your mindset gitu. Ada sebuah journey yang harus kamu jalankan untuk bisa melakukan proses perubahan itu. Gitu. Nah ini butuh waktu dan butuh kesabaran. Nah leaders perlu itu. Gitu. Nah tinggal pertanyaan dia mau nggak mengakomodasi itu. Kalau enggak, yang saya bilang kayak company yang saya pernah melamar dulu itu, gitu. Dia nggak mau gitu. Kalau orang itu terlalu out of box thinker, gitu. Nanti dianggap terlalu menyulitkan dalam tim dalam bekerja, gitu. Dia tidak ingin kalau orang itu idenya terlalu berlebihan, gitu. Nanti waktu diskusi terlalu divergent. Jadi kembali leader sebuah organisasi kan dia yang harus membentuk tuh komunitasnya, ya. Gitu. Jadi kalau dia meng-acknowledge perbedaan pada manusia, dia meng-acknowledge bahwa orang itu punya
rootnya, dasarnya gitu. Ya, berarti dia harus juga punya cara, kemampuan, kesabaran untuk bisa mendampingi proses perubahan mindset si individu agar kemudian sama-sama mengembrace mindsetnya perusahaan. Oke. Ini menarik Pak, dengan core value-nya TNYI yang membersamai seperti itu. Gimana dengan pengalamannya Pak Zul seperti itu tentang transformasi budaya? Apa yang mungkin bisa di-share itu Pak? Susahkah untuk bisa bertransformasi budaya suatu perusahaan atau bagaimana? Kalau misalnya tadi kan ceritanya meng-compare emang sulit seperti itu ya Pak? Betul. Ya, susah dan ya kamu tahu bahwa kita salah satu value adalah inklusif. Ya. Kata inklusif itu termasuk perbedaan bukan hanya cara pandang berpikir, tapi tadi sikap gitu ya. Nah, jadi kenapa saya mau melakukannya kan gitu? Ya. Kenapa saya nggak cari orang yang sama aja gitu? Ya. Siap gerak cepet tek gitu. Itu. Kenapa ada orang-orang yang sebetulnya kalau di assess nggak lolos kerja sebetulnya gitu. Ini nggak cocok sebetulnya gitu, belum siap kerja, banyak faktor-faktor yang membuat dia itu tidak layak gitu. Dengan standar gaji kita gitu ya, kita bisa dapat orang yang layak aja sebetulnya gitu. Nah, dari mana itu berasal? Nah, kan gini, TNYI itu kan sebuah lembaga yang kita bangun ini bicara tentang enhancing leadership. Tadi kan saya bilang, untuk bisa transform budaya. Kan saya bilang tuh butuh kompetensi, butuh program, kebijakan, kesabaran untuk bisa membangun budaya. Untuk itu harus punya leaders yang bisa membangunnya, gitu ya. Jadi buat saya pribadi, saya harus create challenge buat diri saya juga dong, gitu. Bisa nggak saya mengenhance leadership saya juga? Kalau semua karyawan saya profilnya mirip, gitu ya, di mana tantangan leadershipnya saya ya, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa ada loh yang saya bilang tadi, perbedaan yang sangat tajam dari individual values dengan company's values gitu. Kalau semuanya sudah sama, berarti saya tidak punya challenge of pembentukan budaya di TNYI itu. Lantas berarti yang saya bawa keluar adalah katakan kemampuan saya dari tempat lain dan theoretical knowledge saya. Gitu. Saya harus bisa membuktikan di TNYI bahwa karyawan-karyawan saya bisa berproses. Gitu. Bahwa dalam prosesnya ada yang berhenti dengan macam-macam alasan, ya dapat penawaran kerja yang lebih baik, atau nggak tahan, atau nggak cocok dengan itu, ya saya nggak bisa kontrol itu gitu. Ya. Tapi bagi mereka yang bertahan, berarti harus ada indikator-indikator perubahan dirinya dan indikator-indikator keberhasilan. Karena setiap manusia itu butuh sense of achievement. Jadi kalau kita dorong mereka berubah, tapi mereka nggak ada achievement, dia juga mikir, buat apa ya gue berubah? Gitu. Nah ini yang menjadi pokok persoalan penting kalau kita bicara leadership sama budaya. Gitu. Nah, dalam konteks kembali yang TNYI tadi, saya bilang, variety-nya itu cukup besar ya, very quite diverse gitu ya, typical individu ini. Bagi saya begitu tadi saya udah bilang, juga saya menciptakan sebuah komunitas, kelompok di mana mereka juga bisa melihat perbedaan-perbedaan. Gitu. Karena leadership itu setelah dari top, saya sebagai top leadernya harus bangun enhance leadership. Every single person juga harus bangun leadership. Yang namanya effective leadership. Ya. Nah sekarang gimana dong kalau kamu nggak punya challenge di antara rekan kerjamu, semua rekan kerjamu bagus semua gitu, memang company akan gerak cepat gitu, ya, gitu. Tapi kamu nggak menjadi seorang better leader, because everyone just works very well gitu. Nah, sekarang bagaimana tuh? Saya mencoba mengorkestrakan sebuah organisasi di mana di dalamnya saya punya challenge sebagai orkestrator, and every individual juga berjuang melakukan hal yang sama, gitu. Nah, disinilah kita kalau ke basic humanity, kita baru namanya truly value differences. Kalau kita menghormati perbedaan itu, bukan cuma saya, oke deh kamu beda, saya beda, kita hidup dengan aman. Itu mah standar. Ya. Tapi bisa nggak, out of those differences, we co-create, we co-develop.
Karena basic prinsip dasar manusia pasti berbeda-beda. Kalau kita nggak bisa menemukan cara membangun kemajuan dari semua perbedaan, kita tidak bisa mencapai sebuah kemajuan yang sesungguhnya. Oke. Menarik Pak Zul, kalau misalnya ngomongin soal, tadi kan ujungnya ke etika pertanyaan saya tadi. Nah, kalau ngomongin soal, tadi juga ngomongin soal performance. Ya, ini juga kan berhubungan dengan TNI, ada ultimate performance kayak gitu kan Pak. Ini kalau misalnya sampai ada menuju ke ultimate performance, yang lebih dibutuhkan atau yang harus dibangun dulu, apakah dari budayanya dulu atau leadershipnya dulu Pak? Oke, kan gini, budaya itu dibangun oleh top leader ya, dia juga harus melalui kebijakan. Gitu. Jadi contoh di TNI kita buat IDP, Individual Development Plan, kan salah satu pilar yang saya ciptakan supaya bisa membangun budaya. Budaya apa? Budaya belajar. Gitu. Karena budaya belajar bukan cuma soal belajarnya gitu, tapi belajar itu memaksa seseorang acknowledge bahwa oh saya tuh ternyata tidak tahu banyak. Apa itu? Humble, rendah hati. Bukan lantas sok rendah hati jadi orang yang lantas berbudi, bukan itu. Itu sih efek aja. Tapi open thinker. Dia akan mencari pengetahuan lagi, gitu. Kalau dia nggak paksa orang belajar, kata-kata paksa harus saya buat gitu. Karena tadi kan saya bilang bahwa orang yang saya rekrut itu tidak semuanya suka belajar, gitu. Nah, kata-kata saya paksa itu berarti kan harus dibuatin program. Ada kebijakan kan, ayo dibuat. Tapi nggak cuma itu, saya harus rekrut orang khusus tuh. Ada temanmu kan yang mikirin programnya. Saya juga pikirin apa rewardnya. Jadi kata-kata paksa itu tidak bisa berhenti di paksanya saja. Okay? Nah, itu kan pembentukan budaya. Nah, pembentukan budaya, jadi budaya atau leadership dulu. Budaya itu harus ada. Tapi ini kan terjadi karena saya punya mindset seperti itu, bukan? Gitu. Tapi kalau sebuah organisasi top leadernya tidak seperti saya cara berpikirnya, terjadi nggak budaya ini? Ya nggak, ya mungkin sangat tidak mungkin gitu. Karena kan semua kan salah satu dampaknya ke keuangan, kan tuh semua perlu biaya. Ya, apa semua orang mau mengeluarkan uang anggaran untuk membangun karyawannya seintensif itu? Oke. Jadi kalau ditanya, kalau organisasinya sudah diawali oleh seorang leader yang punya persepsi yang katakanlah puncak leadership, berarti bangun budayanya. Tapi ketika leadersnya tidak punya persepsi yang seperti itu, berarti harus dibangun leadershipnya. Tapi kan pertanyaan lebih pentingnya lagi adalah si top leadernya mau nggak? Ya, mungkin ada berapa ratus ribu perusahaan di Indonesia, berapa para CEO, para direktur yang mau berpikir seperti itu. Bukan berarti mereka salah ya, gitu. Kalau mereka nggak mau, bukan berarti mereka jelek ya. Karena kita juga harus acknowledge itulah mereka. Ya, berarti kan top leadernya negara yang harus berpikir bagaimana negara menyiapkan sebuah ekosistem sehingga mendorong para top CEO, nggak hanya para pemimpin perusahaan UMKM sekalipun untuk berpikir bagaimana mengenhance leadership mereka. Perlu alasan kan? Jadi mereka bilang, kenapa aku harus bangun leadership aku dan supaya aku bisa bangun budaya, gitu. Betul kan? Kan orang butuh alasan. Dan buat para pengusaha, salah satunya apa sih yang paling penting buat mereka, buat pengusaha? Keuntungan. Ya. Profit. Ya? Profit. Itu hubungannya apa? Dengan pertanyaanmu tadi, performa. Jadi kalau kita bangun leadership, ya kita bisa transformasi budaya, puncaknya apa? Performa. Tadi saya bilang, sama airline-nya, apakah sikap pramugarinya sama? Beda. Yang menentukan apa? Etikanya dia. Apa etika itu? Kemauan dan kemampuan mengimplementasikan values-nya. Meskipun dia lagi bete, ribut sama suami, si stewardess ya, si pramugari, ya lagi sibuk sama pacar atau lagi gimana gitu. Atau kalau yang cowok lagi nggak bisa bayar cicilan apa, lagi stres melayani orang, customernya hari itu ada yang bertingkah. Kan dia bisa aja tuh kayak yang misal merengut atau berkata-kata yang ketus. Terus customernya jadi happy nggak? Enggak. Punya bad experience. Chance-nya pindah ke airline lain? Pindah. Tapi kalau dia punya kemampuan uang, pindah dia. Itu. Jadi sekarang etikanya si karyawan itu pengaruh nggak sama performanya perusahaan? Pengaruh.
Karena at the front level, ketika you bicara dengan customer, yang menentukan tidak lagi CEO, tidak lagi para manajer, the front end yang menentukan. Ya, yang piramida terbawah ada ribuan orang yang bekerja itu tuh, yang kalau dia back office accounting yang masukin data, betul nggak? Iya. Iya, bukan manajer tuh. Manajer keuangan bisa setengah mati tuh memperbaiki laporan keuangan karena salah masukin data. Ya. Sekarang kalau yang ngerjainnya tuh sebenarnya salah melulu. Udah dikasih training salah melulu. Bisa jadi karena dia juga nggak pernah mau belajar. Dikirimin training, nggak mau sungguh-sungguh dalam ruang training. Kan dia merasa gua mau kerja karena gua disuruh belajar, gitu. Banyak orang seperti ini. Ya udah kan gua kerja gua begini gitu. Gitu. Nah, bayangkan udah dikasih training segala macam tuh nggak kelihatan hasilnya karena dia nggak punya values dalam dirinya bahwa bekerja yang profesional itulah penting bagi dia, bahwa bekerja baik itu adalah nilai dirinya gitu loh, bukan karena diatur oleh perusahaan. Itu seorang tadi saya pakai pramugari aja yang paling gampang ya gitu ya. Waktu saya melayani customer, it's my dignity gitu. Itu harga diri saya menjadi pelayan yang baik gitu. Bayangkan kalau dia merasa melayani itu sikap yang rendah, dia nggak mau tuh. Ini lihat nih penumpangnya kayaknya kurang keren nih, gitu kan? Agak ketus sedikit dia bicara. Karena dia melayani orang berdasarkan outlook-nya orang. Dia bukan melayani orang karena sikap dirinya, bukan karena value dirinya yang namanya dignity itu. Nah itu etik. Itu. Jadi kalau kita bangun budaya yang bagus, karena dibutuhkan leadership yang bagus, munculnya apa? Ultimate performance. Setiap orang dalam perusahaan itu merasa bahwa pekerjaan adalah diri saya. Kalau saya perform bagus, berarti saya seorang yang bagus. Gitu. Bukan karena saya digaji sekian, bukan karena saya dapat bonus. Itu yang adalah ekses ya. Ekses dari sebuah pekerjaan gitu. Bukan karena hitung-hitungan teknikal itu orang bekerja bagus. Tapi kalau orang bekerja bagus, pasti dapatnya bagus. Pasti dapat. Nah, gitu. Siapa? Ya. Pertanyaannya, ini kalau misalnya kita ngomongin juga soal ultimate culture, soal soal leadership juga. Ini kan nggak jauh-jauh ada kata integritas. Oke. Gimana caranya membangun seorang leader? Membangun timnya atau membangun karyawannya supaya jadi orang yang tetap berintegritas seperti itu. Oke. Pertama, dia harus jadi role model dulu. Leadership itu harus jadi contoh. Gitu. Dia harus jadi contoh. Dia walk the talk nggak? Kalau itu enggak, lainnya bubar. Ya, lainnya bubar. Mau sebagus apapun yang kita lakukan, kalau nggak walk the talk, apakah musnah sama sekali? Semua nggak juga. Ada yang bisa berada, tapi tidak akan bisa mendapatkan puncak. Gitu. Coba you bayangkan. Pemimpin grup mau mengajak orang naik ke puncak gunung, dianya aja nggak nyampe puncak. Apakah yang lainnya bisa sampai puncak? That's it. Gitu. So you need to be at the top, showing that integrity. So people will follow you integrity. Gitu. Kalau lihat negara ini, mau kita buat KPK, mau buat apapun instrumennya gitu. Saya bukan bilang soal presiden ya gitu ya. Tapi kalau tidak ada contoh, karena pemimpin di negeri ini nggak cuma presiden ya, gitu ya, gubernur, bupati, bahkan menurut saya itu anggota DPR pun adalah pemimpin. Itu. Jadi kalau tidak ada contoh, bahkan kita harus bilang sedih ya. Ada tagline Indonesia gelap hari ini karena kita dipertontonkan dengan semua korupsi mungkin hampir di segala bidang. Terus kita kan sering tuh lihat tuh zona integritas tuh jalan nggak? Terus dari mana asal usulnya gitu? Kalau kita lihat lagi dari sejak kita sekolah SD, gitu. Apakah guru kita, sekolah kita konsisten nggak dalam menilai? Ada kan anak-anak yang sebenarnya tidak bagus tapi nilainya jadi bagus gitu. Jadi sekarang pertanyaannya siapa yang meracuni pikirannya anak-anak Indonesia itu? Tapi tahan ya, saya nggak menyalahi para guru dan kepala sekolah ya. Ini kan mereka juga bagian dari sebuah ekosistem besar. Itu. Kita mau salahin siapa? Menyalahin Jokowi nggak bisa. Gitu. Saya bukan bela Jokowi ya gitu. Nggak ada satu orang pun di negeri ini yang bisa kita salahkan.
Tapi kita sebenarnya berhak menuntut pada setiap orang. The higher they go levelnya, dia dituntut lebih kerja keras untuk memberikan contoh. Itu. Jadi Anda tidak salah hari ini atas apa yang terjadi. Tapi kalau Anda nggak kasih contoh perubahan, Anda sendiri nggak mencontohkannya, Anda nggak bisa berharap ada perubahan dari yang lain. At state level negara begitu, at company level juga begitu. Gitu. Ya. Di diri saya ya, kalau lihat, saya tuh 2024 di TNYI ada masa di mana saya tidak terlibat pada keseharian manajemen. Performa kita jelek. Apa lantas saya nyalahin yang GM? Nggak bisa. Saya nggak bisa lantas, saya nggak usah sebut namanya, lu kenapa bla 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 gitu. Saya harus lihat lagi. Gitu. Sebenarnya background beliau dulu apa, saya kasih tugas apa, ruang lingkupnya apa, sistem pendukungnya cukup atau tidak. Gitu. Nah, karena saya menyadari semua kekurangan-kekurangan organisasi kita, berarti saya harus step in. Itu. Berarti saya harus meluangkan waktu dan energi lebih banyak untuk membangun kembali sendi-sendi lembaga ini gitu. Dalam prosesnya lah, saya kemudian quote-unquote berharap mereka melihat apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena kan berinteraksi. Ya. Meskipun dalam proses interaksi itu mereka bisa juga nggak menerima, ini kok Pak Zul banyak maunya misalkan, kan kamu juga suka komplain gitu. Ya nggak apa-apa. Loh, saya bilang sama orang-orang, kalau seorang leader masuk kepada sebuah tempat, lantas orang menyambutnya dengan gegap gempita, dia bukan leader. Nggak bisa. If you are a leader, when you step in any organization, harus ada perlawanan. Harus ada yang nggak suka. Karena leader itu harus ada change. Dan change yang paling berat adalah change mindset. Dari malas belajar harus belajar, berpikiran tertutup, terbuka. Itu kan semua proses yang perubahan yang tidak mudah. Jadi kalau you mengklaim sebagai leader, lantas orang semua tepuk tangan dan menyambut gembira, itu bukan leader, itu entertainer namanya. You entertain people. But if you want to become a leader, you need to make changes. And the hardest thing, the ugliest truth about change, orang-orang itu banyak menginginkan sesuatu, tapi tidak mau melakukan perubahan untuk mencapai sesuatu itu. You want the result, but you don't want the change. Nah, leader harus bisa menjembatani proses ini. Oke. Pak Zul, menarik. Tapi ini sekaligus jadi closing untuk tema yang kali ini ya, Pak. Tadi kan dibilang kalau misalnya leadernya nggak bisa dijadiin dalam tanda kutip ini sebagai tokoh panutan, berarti dia nggak bakal bisa. Jadi apa yang harus dibangun seseorang? Kalau misalnya kita berharap ke pemerintah juga nggak bisa juga kan. Kita harus mulai, kalau misalnya tadi saya kutip dari Pak Zul, harus membangun dari yang skala kecil dulu. Gimana caranya dari diri kita pribadi menumbuhkan sikap leadership? Tadi kan saya bilang, kalau kita berangkat dari sebuah perusahaan kayak kita misalkan, saya bukan menganggap saya sudah mencapai level leadership itu ya, gitu ya. Tapi at least saya sudah menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bentuk-bentuk ultimate leadership itu. Acknowledging differences, empowering your employees, providing programs, making policies gitu ya, untuk bisa mengembody gitu ya. Nah, sekarang lantas bagaimana membangun budaya apa tadi pertanyaan. Jadi kan dia harus jadi contoh gitu ya, harus jadi contoh. Kemudian karyawannya dengan program-program itu kayak dikelola, tapi juga mencontoh, melihat contoh. Itu kan harus dilakukan. Kemudian bagaimana dengan tetangga-tetangga kita gitu ya, artinya perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Nah, disinilah peran yang kita tetapkan buat TNI, misinya TNI gitu. Jadi kita ingin mengajak banyak lembaga perusahaan gitu ya untuk membangun budaya gitu. Jadi kan selama ini bisa jadi kata-kata budaya itu mungkin berhenti dengan artefak-artefak, visi yang ditulis ya, values yang dibaca, dihafalkan, tapi tidak kemudian diturunkan, ditranslate jadi peta determinan kinerja gitu. Karena bagaimanapun manusia kalau nggak dihubungkan antara values-nya, gini, kan saya bilang, apa sih manfaatnya aku berubah dari orang sembrono jadi disiplin? Buat gua itu apa gitu?
Nah, kan perlu harus ada, dan itu harus dituangkan dalam KPI. Tapi KPI ini kan hanya bisa dicapai kalau manusianya di-empower, dilatih gitu. Tapi kalau manusia di-empower, dilatih, tapi nggak ada KPI-nya, dia juga nggak tahu apa yang mau dicapai. Itu. Jadi ini harus komplit. Nah, TNI itu untuk bisa mendorong banyak perusahaan mau gitu ya, mencoba membangun budaya yang diinginkan itu, berarti kan harus kasih dulu alasan dasarnya apa? Performa tadi, ultimate performance gitu. Untuk itu harus bangun ultimate culture-nya gitu. Dengan semua pola-pola yang kita coba bangun dan kita share gitu ke banyak pihak, untuk mana tahu mereka cocok dan mau mengadopsi itu, dan kita dampingi proses itu gitu. Kok didampingi? Ya dulu ngajar anak jalan ya didampingin tuh, tetah-tetah gitu ya, pakai alat gitu ya. Itu hanya untuk belajar berjalan loh seorang manusia. Seringkali kita meremehkan bahwa ada saatnya manusia dewasa itu belajar berjalan kembali. Kalau dulu belajar berjalan fisik, kalau dewasa itu berjalan di jalan yang benar. Ya, gitu. Jadi kata benar itu yang harus didefinisikan gitu oleh values-nya perusahaan. Kalau TNI pertama harus reliable, inklusif, inovatif. Gitu. Nah, terus diturunkan tuh kata-kata itu jadi sebuah indikator-indikator, dan perusahaan anak karyawannya dilatih, dibimbing untuk bisa hidup pada nilai-nilai itu. Gitu. So when you are a toddler, you learn how to walk physically. But when you are an adult, you have to learn to walk mentally. So you tetap pada jalur yang benar. Gitu kira-kira. Tetap pada jalan yang benar. Poinnya ke situ ya. Pak Zul, terima kasih. Sama-sama. Udah dapetin waktu untuk diskusi kali ini. Demikian teman-teman dari TNI, kita ketemu lagi di perbincangan kita berikutnya. Dadah. Sampai jumpa.